Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan alhamdulillah kesehatan. Hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita di sesi pengenalan tasawuf, dan sesi terakhir ini insya Allah kita akan membahas tentang gagasan insan kamil. Nah, dalam dunia tasawuf ada dua hal yang sangat penting dan fundamental. Pertama, kajian tentang tauhid somadiyah atau yang biasa disebut dengan wahdatul wujud. Yang kedua adalah tentang pembahasan insan kamil. Dua tema ini itu adalah dua tema sentral dalam dunia tasawuf. Dalam pengertian lain, sebenarnya apapun pembahasan dunia sufi akan kembali ke dua hal ini. Apakah kembali ke pembahasan tauhid atau kembali ke pembahasan muwahhid atau insan kamil. Jadi pembahasan tasawuf itu akan kembali ke dua sisi. Apakah kembali ke pembahasan tauhid somadiyah yaitu wahdatul wujud, atau kembali kepada pembahasan insan kamil yang disebut dengan muwahhid. Sehingga pembahasan tasawuf itu ada dua. Apakah dia disebut dengan tauhid, yang kedua muwahhid. Jadi tauhid dan muwahhid. Nah, dua hal ini adalah tema yang kunci dalam pembahasan dunia tasawuf, yaitu tauhid dan muwahhid. Alhamdulillah kita sudah membahas secara pengenalan sebenarnya tentang pembahasan baik itu pembahasan suluk, kemudian pembahasan tauhid somadiyah atau wahdatul wujud yang sebenarnya lebih umum dikenal sebagai wahdatul wujud. Malam ini kita fokus membahas ke pembahasan salah satu disebut dengan pembahasan terapan ya dalam dunia tasawuf yang disebut dengan insan kamil. Karena begini, kalau kita lihat pembahasan-pembahasan kemarin, mulai dari suluk, kemudian dari suluk dia menjernihkan hati, dari menjernihkan hati dia menembus alam batin, setelah itu dari alam batin itu dia menyaksikan hakikat. Nah, disitulah kemudian dia melakukan perjalanan batin dan kemudian dia sampai di makom ruhaniyah atau disebut dengan makom wilayah. Di 4 perjalanan insya Allah akan kita bahas malam ini. Disitulah dia akan mendapatkan satu bentuk tajalli ilahiyah. Nah, sehingga ketika dia bisa menyaksikan segala yang ada di alam batin, maksudnya sampai kepada puncak kefanaan, dia akan menyaksikan bahwa yang ada di balik segala sesuatu adalah ilahi. Nah, pada saat itulah dia akan disebut dengan muwahhid. Jadi itulah kenapa dua pembahasan tasawuf itu ada dua, yaitu tauhid. Tauhid somadiyah. Muwahhid itu adalah seseorang yang mampu sampai di dalam perjalanan ruhaniyah hingga puncak tauhid yaitu kefanaan. Jadi sehingga ini dua pembahasan penting dalam dunia tasawuf, yaitu tauhid dan muwahhid. Dan alhamdulillah tauhidnya sedikit banyaknya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di slide selanjutnya, jadi ini sebagai penegasan saja bahwa kita akan menyaksikan suatu bentuk keindahan dalam dunia sufi itu terkait dengan hakikat insan, yaitu disebut dengan insan kamil. Insan kamil itu adalah manusia sempurna ya.
Di mana sisi keindahannya? Keindahannya itu bahwa manusia ternyata bukan sesuatu yang hanya dibatasi di alam materi, tapi dia juga pada saat yang sama hadir di alam barzah, pada saat yang sama hadir di alam ruh, dan sampai kepada makom asma. Jadi bisa sampai menembus makom asma, sampai dia bisa tawaf kepada di mengelilingi asma ilahi. Ini sesuai dengan perjalanan batin manusia. Nah, setelah itu barulah kemudian dia bisa mendominasi alam semesta seperti itu dengan hakikat insaniahnya, yaitu dengan ketika dia bisa fana di dalam Tuhan, fana dalam ilahi, sehingga dia mendapatkan satu bentuk tajalli Tuhan yang hadir di dalam dirinya, tergantung dengan keluasan dirinya. Dan keindahannya itu sebenarnya justru di sini ya, karena wahdatul wujud itu adalah tauhid somadi, adalah suatu pencapaian yang disebut dengan makom kefanaan, dan ketika itu dia menyaksikan ilahi. Tapi setelah itu sebenarnya keindahan itu justru dilihat bagaimana nama-nama Tuhan ini kemudian bertajalli di dalam diri seseorang. Dan ketika dia bertajalli, dia akan mendapatkan ma'rifat dan mendapatkan makna-makna yang ini sangat jauh dengan apa yang orang ini biasa interpretasikan tentang apapun ya, baik itu tentang semesta, tentang manusia, tentang apa yang ada di luar, seperti dalam kitab Fususul Hikam. Jadi saya secara pribadi kitab yang paling menakjubkan ya, kitab tasawuf yang selama ini saya baca itu adalah kitab Fusul Hikam, dan kitab ini membicarakan tentang 27 hakikat makom kenabian yang disitulah sebenarnya keindahan bagaimana manusia ilahi itu menjelma di dalam alam semesta ini dalam bentuk yang paling indah. Makanya saya secara pribadi melihat hampir buku ini tidak ada tandingannya dalam dunia buku-buku tasawuf. Nah, cuma banyak orang ini tidak memahami sehingga banyak orang menjauhi kitab tersebut. Nama kitabnya Fusul Hikam, dan itu sudah berkali-kali kita memperkenalkan kitab itu di pembahasan sebelumnya. Tapi kita akan melihat dimensi keindahan seperti apa insan kamil sebenarnya di dalam buku tersebut. Nah, di slide selanjutnya, pembahasan insan kamil sebenarnya satu bentuk pembahasan yang disebut dengan makrokosmos, mikrokosmos. Jadi alam jagat raya ini disebut dengan makrokosmos, yaitu segala apapun yang ada isinya, alam beserta tingkatan, dan segala isinya disebut dengan makrokosmos. Nah, manusia disebut dengan mikrokosmos karena manusia pun di dalam dirinya terdapat baik tingkatan itu hadir, yaitu kita hidup di alam dunia, kita juga ada di alam barzah, kita juga ada di alam ruh, dan juga orang-orang yang berjalan akan sampai di makom asma'i, maksudnya dia akan tawaf di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makrokosmos ini kan itu ada tingkatan, ada alam dunia, kemudian batinnya ada disebut alam barzah, batinnya lagi ada disebut dengan alam ruh, kemudian setelah alam ruh dia akan melewati terhubung dengan asma Tuhan, disebut dengan makom asma'i, dengan istilah tertentunya disebut dengan ahadiyah wahidiyah. Nanti insya Allah di tempat lain kita akan membahas istilah-istilah ini. Tapi kira-kira seperti itu. Makrokosmos kira-kira seperti itu. Ada alam dunia, alam barzah, alam ruh, kemudian makom asma. Nah, kita juga kenapa kita disebut mikrokosmos? Karena apa yang ada di luar juga hadir dalam diri kita. Kita punya
fisik, tubuh ya, karena kita ada di dalam dunia. Kita punya nafs karena terkait dengan alam barzah. Kita punya ruh karena terkait dengan alam ruh. Kemudian ada disebut dengan Ruhul Kudus ya. Orang-orang tertentu yang diberikan pencerahan tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ruhaniyahnya sehingga dia diperkenankan masuk menyaksikan keindahan asma ilahi. Itu dengan Ruhul Kudus, kira-kira seperti itu. Nah, artinya manusia ini sebenarnya cerminan dari makrokosmos. Jadi sehingga biasanya insan kamil disebut dengan mikrokosmos. Mikrokosmos. Jadi, nah nanti kita akan membahas tentang karakteristik insan kamil ini perlahan-lahan, tapi kira-kira pembahasannya seperti ini. Kalau saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini sudah pernah dengar tentang makrokosmos, mikrokosmos terkait dengan insan kamil. Mudah-mudahan malam ini kita bisa membahas sedikit ya tentang karakteristik insan kamil atau mikrokosmos tersebut. Nah, di slide selanjutnya saya sengaja mengutip puisi dari Maulana Rumi untuk menggambarkan tentang apa yang ada di luar ini sebenarnya juga bertajalli di dalam diri. Mohon slide selanjutnya. Jadi di slide selanjutnya ini saya akan bacakan. Dulu aku mineral, lalu mati, kemudian menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan aku mati, lalu menjadi hewan. Dari hewan aku mati lagi, lalu menjadi manusia. Slide-nya tidak bisa pindah ya. Lalu mengapa mesti takut mati? Karena kematian tak membuatku kekurangan apapun. Lalu aku tergoncang, kemudian aku mati dari manusia, sehingga aku membawa bulu dan sayap malaikat, lalu aku melampaui malaikat, hingga aku tak bisa digambarkan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dimensi yang dimiliki manusia. Dulu aku mineral, kan? Itu dimensi fisik, kemudian lalu aku mati, kemudian menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan aku mati, lalu menjadi hewan. Itu dimensi nafs. Dari hewan aku mati, lalu menjadi manusia. Nah, ini dimensi ruh. Lalu mengapa aku takut mati? Karena kematian tak membuat kekurangan apapun. Lalu aku tergoncang, kemudian aku mati dalam manusia, sehingga aku membawa bulu dan sayap malaikat. Ini di puncak perjalanan roh. Lalu aku melampaui malaikat hingga aku tak bisa digambarkan, masuk di makom asma Tuhan. Nah, jadi puisi ini sebenarnya menggambarkan tentang mikrokosmos dari apa sebenarnya potensi manusia. Mulai dari kehadiran dia di alam dunia, kehadiran dia di alam barzah, kehadiran dia di alam ruh, dan juga di makom asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini di puisi Maulana Jalaluddin Rumi. Ya, maksudnya kita bisa berkaca dari puisi Rumi ini yang disebut dengan mikrokosmos. Nah, kemudian Ibn Arabi di slide selanjutnya, Ibn Arabi ini menjelaskan secara garis besar terkait dengan pembahasan insan kamil. Beliau menjelaskan bahwa Ibn Arabi membahas dua derajat manusia. Pertama sebagai realitas takwini atau bentuk ilahi. Jadi kita punya dua sisi. Satu sisi terkait dengan realitas takwini atau bentuk ilahi, dan yang kedua sebagai insan partikular. Maksudnya manusia sebagai personal yang ada di alam ini. Nah, Ibn Arabi lebih membahas kepada manusia sebagai bentuk ilahi. Bentuk ilahi atau hakikat takwini. Makanya para sufi kalau menyebut insan biasanya terkait dengan bentuk ilahiyah yang ada di dalam diri manusia. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran ketika menyebut misalnya khalifah, nah itu disebut dengan insan kamil. Dia merujuk kepada satu bentuk khusus yang ada di dalam diri manusia sebagai
hakikat realitas takwini atau bentuk ilahiyah. Ini bahasa Ibn Arabi. Tapi pada intinya beliau ingin menjelaskan bahwa tiap-tiap insan itu sebenarnya memiliki dua dimensi. Ada dimensi ilahiyah disebut dengan bentuk ilahiyah dalam diri kita. Dan ada yang terkait dengan realitas personal yang masing-masing menunjukkan karakteristik tiap-tiap individu. Nah, di slide selanjutnya ini merupakan definisi tentang insan kamil. Jadi kalau kira-kira apa definisi insan kamil, kira-kira seperti ini. Maksudnya Tuhan dengan seluruh nama dan sifatnya memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang sangat sempurna, yaitu insan kamil. Manusia sempurna dalam makna ini adalah Tuhan. Sementara pada saat yang sama ia adalah makhluk. Jadi insan kamil itu adalah manusia yang seluruh nama-nama Tuhan itu sudah bertajalli di dalam dirinya. Dia sudah mengaktifkan nama-nama Tuhan melalui perjalanan suluk. Jadi ketika dia berjalan suluk ke alam batin, lalu kemudian dia mendapatkan satu bentuk aktivitas asma Tuhan di dalam dirinya. Sebenarnya semua manusia sudah ada nama Tuhan, cuma ada yang mampu mengaktualkan, ada yang tidak, karena ada yang tidak berjalan menuju Tuhan. Karena syarat mengaktifkan asma Tuhan dalam diri kita adalah dengan berjalan, ya, melakukan suluk ke sana, lalu kemudian asma itu terhubung secara langsung dengan dirinya. Nah, sekarang pun sebenarnya kita terhubung tapi melalui perantara. Maksudnya nama itu tidak aktual secara optimal di dalam diri kita. Sehingga definisinya seperti ini yang disebut dengan insan kamil. Jadi dia adalah satu bentuk cerminan ilahiyah. Kira-kira seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan ayat. Itu kan, ayat itu tanda. Dia sudah tanda atau cerminan spesifik yang agung dari ilahi. Kalau dalam dunia tasawuf, hakikat penciptaan manusia itu karena Tuhan ingin menyaksikan dirinya di dalam ciptaannya. Nah, yang bisa menjadi cermin yang paling menakjubkan, yang menggambarkan hakikat Tuhan itu adalah manusia. Ini bisa kita lihat dialog iblis dengan Tuhan, ya. Ketika Tuhan bertanya, wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Itu dalam Al-Quran ada. Amistakbarta am kunta minal alin dalam Al-Quran. Jadi kemudian Tuhan bertanya, kenapa wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada ciptaanku yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Amistakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau takabur atau engkau dari golongan alin? Amistakbarta am kunta minal alin. Nah, cuma Tuhan menjelaskan bahwa wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada ciptaanku yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, dua tangan itu maksudnya manusia itu diciptakan dengan dimensi jamal dan jalal. Jadi Adam itu adalah manifestasi yang paling agung ciptaan Tuhan karena dia diciptakan dengan dua namanya, jalal dan jamal. Sehingga begitulah pertanyaan Tuhan kepada iblis. Kemudian Tuhan menegaskan, amistakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau takabur, wahai iblis, atau engkau dari golongan alin? Jadi ada dua makhluk yang tidak sujud kepada Tuhan. Apakah dia takabur atau dia golongan alin? Itu dalam Al-Quran. Amistakbarta am kunta minal alin. Tapi pada intinya definisi insan kamil seperti ini. Jadi insan kamil itu adalah manusia yang sudah berhasil mengaktualkan semua nama-nama Tuhan di dalam dirinya. Jadi sehingga dia bisa terhubung langsung dengan nama-nama tersebut. Jadi itu cirinya. Dia bisa terhubung langsung dengan nama-nama tersebut. Di kitab Fusul Hikam itu dijelaskan dengan sangat indah hakikat-hakikat manusia dalam bentuk asma, ya. Itu kita akan saksikan dalam
Kitab Ushul Hikam Ibn Arabi. Oke, slide selanjutnya. Nah, cuma memang dalam untuk menjadi insan kamil, manusia harus mengarungi 4 perjalanan ruhania ini. Nah, 4 perjalanan ruhania ini sebenarnya pencetusnya itu para sufi ya. Jadi mereka mencetuskan 4 perjalanan ruhania sebagai tanda bahwa mereka ini mengarungi dimensi batin di dalam dirinya. Yang pernah kita bahas khususnya dalam pembahasan suluk. Seseorang tidak akan menjadi insan kamil kecuali dia melakukan satu bentuk suluk, dia melakukan perjalanan ruhania, dengan perjalanan itulah dia mencapai satu makom spesifik tertentu. Nah, ketika mencapai makom tersebut, barulah disebut dengan insan kamil. Nah, ini ada 4 perjalanan ruhania. Perjalanan pertama adalah perjalanan dari makhluk menuju Tuhan, yaitu perjalanan melewati alam materi dan raga. Saya bacakan dulu secara umum, baru saya jelaskan satu persatu. Perjalanan kedua adalah perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan, dari makhluk menuju Tuhan bersama Tuhan. Jadi perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan, ini perjalanan kedua ya. Jadi karena dia tawaf di dalam asma Tuhan, sebab itu perjalanannya adalah dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Nah, perjalanan ketiga ini adalah perjalanan dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Kemudian perjalanan 4, perjalanan dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Karena inilah yang membedakan apakah seseorang itu pesuluk atau bukan. Gitu, dengan melihat sisi ini sebenarnya. Karena ini adalah merupakan perjalanan batin. Dan seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjalanan batin itu adalah perjalanan dari diri menuju diri melalui diri. Semua terjadi di dalam batin kita dan ini bukan perjalanan realitas eksternal. Nah, yang paling susah sebenarnya perjalanan pertama. Jadi karena perjalanan pertama ini adalah disebut juga dalam perjalanan melewati alam kegelapan. Karena dimensi materi ini dalam dunia sufi adalah dimensi kegelapan. Dan dia sangat susah seseorang untuk bisa melewatinya karena kita terjerat oleh nikmat dan keindahan dunia, kan? Dan satu sisi kita belum mencicipi nikmat ruhania. Nah, sehingga inilah yang membuat kita sulit untuk bisa melewati ini. Tapi kalau sudah lewat ini, insya Allah jalannya mudah. Tapi godaan yang paling utama justru di perjalanan pertama ini. Karena kita hidup di dunia, merasakan nikmat dunia, merasakan keindahan dunia. Kita benar-benar terjerat oleh dunia ini. Nah, sehingga kita sangat sulit untuk melewatinya. Makanya para sufi menyebut dengan ini adalah dimensi alam kegelapan ya. Manusia biasanya lebih banyak terjerat dalam perjalanan pertama ini. Dan yang dimaksud dengan perjalanan pertama ini adalah perjalanan yang mampu sampai ke alam malakut atau alam barzah. Dari alam malakut dia berjalan lagi menuju alam ruh. Nah, ketika dia sampai bisa menembus asma ilahi, barulah dia disebut sampai di perjalanan pertama. Nah, sehingga para sufi menjelaskan sebenarnya 4 perjalanan ini adalah perjalanan tauhid. Kenapa? Karena saya begini. Sekarang kita bertauhid ya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat-sifatnya, asmanya, kita meyakini itu semua. Cuma selama ini kita belum menyaksikan asma ilahi. Nah, makanya setelah kita berjalan, masuk ke alam batin, barulah kemudian kita nanti di sana menyaksikan asma ilahi. Makanya ada satu bentuk penyempurnaan dimensi tauhid yang sebelumnya tidak kita saksikan, sekarang kita saksikan.
Sehingga ini sebenarnya perjalanan dari tauhid menuju tauhid yang lebih sempurna. Seperti itu. Nah, jadi makanya perjalanan pertama ini adalah perjalanan yang sangat sulit untuk kita lalui, tetapi memungkinkan. Maksudnya bukan suatu hal yang tak mungkin. Ini adalah sesuatu yang memungkinkan, tapi betul ini sangat sulit untuk kita lalui. Karena ya begitu ya, kita memang hadir di dunia, menikmati dunia, tenggelam dalam dunia, sehingga sangat sulit untuk bisa terbebaskan dari dimensi material kita. Tapi kalau bisa, dan sampai menembus kepada asma ilahi, nah mereka yang bisa menembus asma ilahi ini, dia disebut dengan orang-orang yang memiliki perjalanan pertama. Yaitu mereka adalah orang yang sudah mengarungi perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah ketemu dengan asma ilahi. Seperti itu. Nah, kalau dia kemudian diberkahi oleh Tuhan, diberikan inayah, dia akan melanjutkan perjalanan kedua. Makanya tadi kan perjalanan pertama itu dia melewati dimensi materi, masuk ke alam barzah, lalu kemudian masuk lagi ke alam ruh. Setelah itu dia terkoneksi dengan makom asma Tuhan, asma ilahi. Nah, setelah sampai di sana, ketika dia diberikan anugerah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan perjalanan kedua, nah dia akan mendapatkan perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Jadi setelah dia masuk di asma Tuhan, setelah dia sampai, karena dia sampai adalah orang yang sampai, itu disebut sebenarnya orang yang sampai kepada asma ilahi. Nah, setelah dia sampai, barulah kemudian dia tawaf di dalam asma ilahi. Maksudnya, dia mulai mencerap asma-asma Tuhan seluas dirinya. Karena zat Tuhan tidak terbatas, maka asma dan sifat pun tidak terbatas. Sebab itu, perjalanan kedua ini adalah setiap orang berbeda-beda seluas dari potensi ruhaniyahnya. Jadi seluas apa jiwanya, seluas itulah dia mencerap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala teraktual dalam dirinya. Nah, perjalanan kedua ini disebut dengan awal perjalanan wilayah. Jadi awal perjalanan wilayah. Kenapa disebut dengan perjalanan wilayah? Karena dia sudah memiliki makom kedekatan. Dia sudah dekat dengan Tuhan karena dia sudah terhubung dengan asma ilahi. Nah, setelah dia mengarungi asma ilahi dan sudah sampai kepada batasan dirinya, karena setiap orang di sini berjalan sesuai dengan batasan dirinya, mengarungi asma Tuhan, setelah sampai puncak, barulah dia melanjutkan perjalanan ketiga. Perjalanan ketiga ini sebenarnya perjalanan yang turun ya. Jadi setelah dia sampai, dia tawaf, kemudian dia mencerap asma Tuhan seluas dirinya. Setelah semua selesai, baru kemudian dia melanjutkan perjalanan ketiga, yaitu perjalanan dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan, karena dia turun kembali. Jadi siklusnya naik ke atas, sampai ke asma kemudian mencerap Tuhan, baru setelah itu sempurna dia turun. Nah, dari perjalanan ketiga ini, dia akan melalui perjalanan dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan karena sudah turun. Kenapa turun? Karena setiap orang di perjalanan kedua ini akan mengarungi sebatas seluas dirinya. Karena batasan luas diri kita, setiap orang berbeda-beda, seluas itulah setiap orang mencerap asma ilahi. Nah, di perjalanan ketiga ini, barulah kemudian dia turun, dan saat dia turun, disinilah sebenarnya puncak perjalanan wilayah. Puncak perjalanan wilayah, dan pada perjalanan ketiga inilah seseorang disebut dengan insan kamil, manusia sempurna. Jadi perjalanan ketiga inilah dia akan disebut dengan insan kamil. Sehingga siapapun yang sampai di perjalanan ketiga, dia akan disebut dengan insan kamil, manusia sempurna. Biasanya di sini manusia akan diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab perjalanan dirinya. Nah, bonus yang paling dahsyat di perjalanan ketiga ini biasanya diberikan kitab.
Nah, kitab ini kadang Tuhan memerintahkan untuk disampaikan ke umat, itu disampaikan ke masyarakat. Kalau ada perintah itu, dia melanjutkan perjalanan keempat. Makanya saya sebut di sini perjalanan kerasulan. Perjalanan keempat ini adalah dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Tugas dia adalah apa yang dia peroleh di perjalanan ketiga, dia akan menyebarkannya kepada umat, agar umat ini naik lagi ke atas. Kalau saya kaitkan dengan pembahasan tugas Rasulullah dalam ayat Al-Quran, itu yuzakihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Jadi tugas Rasulullah ada 3, yuzakihim, tazkiyah, wa yu'allimul kitaba, mengajarkan kitab, wal hikmah, dan hikmah. Di ayat lain, yu'allimul kitaba wal hikmah yuzakihim. Itu ada 2 ayat yang kadang lebih dilakukan tazkiyahnya, kadang lebih dilakukan yu'allimnya, yu'allimul kitaba, mengajar kitab. Nah, jadi memang ini adalah tugas kerasulan ketika apa yang dia peroleh, kitab diperoleh di perjalanan ketiga tadi, itu kemudian Tuhan memerintahkannya untuk disebarkan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kita akan menyaksikan bahwa semuanya terkait dengan dimensi ilahi ya. Coba bisa kembali ke slide. Kalau kita kembali ke slide, kita menyaksikan bahwa hanya di perjalanan pertama itu yang tidak ada kata bersama Tuhan. Kan? Yang setelah manusia melewati perjalanan pertama, dia akan senantiasa bersama ilahi. Jadi perjalanan kedua, misalnya perjalanan kedua, dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Perjalanan ketiga, dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Perjalanan keempat, dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Kecuali perjalanan pertama, karena itu baru dia berusaha melewati dari alam materi menuju alam batin. Seperti itu. Nah, jadi syarat untuk seseorang mendapatkan gelar insan kamil, dia harus masuk di perjalanan ketiga dari 4 perjalanan rohani. Perjalanan ketiga itu adalah perjalanan dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Insya Allah, untuk lebih jelasnya nanti kita tanya jawab. Bisa bantu slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini, kita akan membahas tentang karakteristik insan kamil. Setelah panjang lebar kita membahas tentang syarat seseorang disebut dengan insan kamil, yaitu setelah dia mengarungi 4 perjalanan rohania, atau minimal mengarungi perjalanan ketiga dari 4 perjalanan rohania, maka dia akan mendapatkan gelar yang disebut dengan insan kamil atau manusia sempurna. Admin, bisa dibantu slide enggak ya? Halo? Sebentar Ustadz, ada gangguannya. Oke. Nah, saya langsung masuk saja. Jadi setelah ini kita akan membahas karakteristik insan kamil. Jadi seperti yang ada di slide, karakteristik pertama ini adalah tentang bahwa insan kamil ini adalah ruh alam semesta. Jadi insan kamil ini adalah ruh alam semesta, dan alam tanpa insan kamil ini seperti raga tanpa ruh. Kita masuk ke karakteristik insan kamil. Oke. Nah, di karakteristik pertama ini menjelaskan tentang insan kamil ini adalah ruh alam semesta. Nah, alam tanpa insan kamil seperti raga tanpa ruh. Ini berdasarkan dari satu hadis dari Rasulullah yang ketika terkait dengan hadis kursi berkaitan dengan Rasulullah, kata Tuhan, laula lima khalaqtul aflak. Setelah ini, oke. Jadi jika bukan engkau ya Rasulullah, tidak aku ciptakan langit dan bumi. Jadi makanya di realitas alam ini
yang menjadi ini ya, penghubung antara ilahi dengan alam ini disebut dengan insan kamil. Makanya kan Tuhan tidak bisa sepenuhnya secara fisik ya hadir. Karena Tuhan itu tak terbatas hari, nggak seperti pembahasan kita lalu. Sebab itu dia diwakili oleh satu hakikat yang disebut dengan insan kamil. Nah, karakteristik pertama ini sebenarnya ada dibahas secara spesifik di Fuzul Hikam, di Nabi pertama, di Fassu Hikmatin Adamiyah fi Kalimatin Ilahiyah. Jadi Fassu Hikmatin Ilahiyah fi Kalimatin Adamiyah. Di pembahasan itu memang dijelaskan bahwa insan kamil ini sebenarnya hakikatnya sebagai ruh alam semesta. Makanya para sufi itu sangat meyakini bahwa setiap periode itu mereka sebut sebagai kutub. Jadi ada yang menjadi kutub alam semesta. Jadi kalau Bapak Ibu masuk tarekat, pasti akan diberikan satu istilah disebut dengan kutub. Biasanya pemegang kutub itu disebut dengan mursyid, bukan kutub. Nah, mereka meyakini bahwa yang menjadi kenapa alam semesta ini tetap seperti ini karena masih ada yang disebut dengan insan kamil. Bisa ngecas. Yang menjadi ruh alam semesta. Makanya di karakteristik pertama ini itu ibaratnya seperti hubungan antara raga dengan ruh. Hubungannya seperti itu antara raga dengan ruh. Maksudnya ruh di dalam tubuh kita ini terhadap raga yang menjadi pengendali itu adalah ruh. Makanya ketika ruh pergi, raga tidak bekerja, itu kan. Ketika ruh pergi, raga tidak bekerja. Makanya pengendalinya adalah sebenarnya ruh. Nah, makanya kata para sufi, kalau kita lihat badan dan ruh kita seperti itu, sebenarnya makrokosmos, mikrokosmos seperti itu. Yang menjadi ruh dari makrokosmos itu adalah mikrokosmos. Yang menjadi ruh dari alam semesta ini adalah insan kamil. Seperti itu. Makanya ini karakteristik pertama. Misalnya saya mengutip satu hadis tadi, laulak lima khalaqtul aflak. Jika bukan engkau wahai Rasulullah, tidak aku ciptakan langit dan itu menegaskan bahwa dialah sebagai sosok hakikat insan kamil, sebagai ruh alam semesta. Oke. Nah, karakteristik kedua, seperti yang tadi dijelaskan, karakteristik kedua ini ada dua bentuk yang menyatu dalam penciptaan manusia. Bentuk alam dan bentuk ilahi. Seperti yang saya kutip tadi dalam ayat Al-Quran ketika dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada ciptaanku yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Amistakbarta am kunta minal alin? Apakah engkau takabur atau engkau dari golongan alin? Nah, sehingga manusia itu diciptakan dari dua bentuk alam dan bentuk ilahi. Dan di hadis qudsi lain dijelaskan khalaqa Adam ala suratihi ar-Rahman. Jadi manusia Adam diciptakan ala suratihi berdasarkan bentuknya ar-Rahman, ala suratihi ar-Rahman. Dan itulah rahasianya kenapa dalam semua penciptaan segala ciptaan di alam ini hanya manusia terkait dengan peniupan ruh ya wa nafakhtu fihi min ruhi. Tapi penciptaan lain tidak seperti itu. Itu hanya spesifik kepada manusia karena memang ada bentuk ilahiyah yang Tuhan titipkan di dalam diri kita. Nah, selain itu kita punya bentuk alam ini karena dalam diri kita ada dimensi fisik, raga, barsa, dan ruh. Seperti itu. Dan di karakteristik selanjutnya, ketiga, nah, ini yang paling penting juga ya.
di karakteristik ketiga ini disebut dengan dimensi al-ihatah, yang insya Allah saya kaitkan nanti dengan karakteristik selanjutnya tentang khalifah ilahi. Tapi slide selanjutnya, di karakteristik ketiga ini, manusia memiliki dimensi al-ihatah, meliputi. Yaitu dia meliputi atas seluruh derajat tingkatan alam dan hakikat. Ini sebabnya malaikat sujud pada Adam. Oke. Nah, karena begini, kita tahu bahwa misalnya kalau kita bandingkan dengan hakikat diri kita ya, kita punya tubuh, punya dimensi nafs, punya dimensi roh, kan? Nah, kalau saya bertanya, apakah saya ini gabungan dari ketiganya? Tubuh, barzah, roh. Kan bukan ya. Tapi ada aku yang meliputi ketiga dimensi tersebut. Maksudnya, saya juga hadir di tubuh, saya juga hadir pada nafs, saya juga hadir pada roh. Jadi, manusia itu punya dimensi al-ihatah. Makanya tidak heran kalau pada poin pertama tadi, karakteristik pertama, insan kamil itu disebut sebagai ruh alam semesta. Kenapa? Karena dia hadir di dunia juga, hadir di barzah juga, hadir di roh juga gitu. Ya. Nah, makanya dia memiliki dimensi al-ihatah, meliputi atas seluruh tingkatan alam dan hakikat. Misalnya begini, coba perhatikan ya, dalam Al-Quran, ini saya lupa ayatnya, tapi ada satu ayat yang menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti, Rasulullah itu menjadi saksi atas apa yang kalian lakukan. Coba kalau kita teliti dengan baik ayat ini. Rasulullah menjelaskan bahwa di akhirat nanti, di hari kelak nanti, Rasulullah akan menjadi saksi atas tiap-tiap perbuatan kalian. Kalau saksi itu dia hadir, kan? Kalau dia tidak hadir, tidak bisa jadi saksi. Nah, sekarang Rasulullah sudah kembali ke alam ilahi, kan? Tapi kenapa dia menjadi saksi? Karena tadi dia memiliki dimensi meliputi, itu. Makanya kalau kita masuk dalam karakteristik insan kamil, kita tahu betapa manusia seperti para nabi, para rasul itu mereka itu adalah manusia yang sudah memiliki makom yang sangat tinggi ya dalam perjalanan pencapaian ruhaniah. Nah, ini sebabnya malaikat sujud kepada Adam gitu. Ya Adam usjudu, jadi usjudu li Adam dalam Al-Qur'an. Jadi ada perintah sujud. Sujud itu karena dimensi ilahiyahnya, bukan dimensi alamnya, bukan dimensi raganya. Nah, cuma karena dimensi ilahiyah tidak dimengerti oleh malaikat, makanya dia bertanya, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kan? Wahai Tuhan, kenapa Engkau menciptakan yang hanya kerjanya itu membuat kefasadan dan tumpah darah? Kenapa? Karena dia melihat dimensi raga. Dia tidak mengerti bahwa ada sesuatu dimensi ilahiyah di dalam penciptaan Adam tadi. Nah, dimensi ilahiyah itulah yang meliputi. Nah, dimensi ini pula yang menjadi kenapa malaikat itu mesti sujud kepada Adam. Jadi kalau kita masuk dalam kajian Al-Quran, malaikat itu disebut dengan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Jadi malaikat itu makomnya sudah fix, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Itu fix. Kalau manusia bisa naik, bisa turun. Karena dalam diri kita ada syahwat. Kalau kita tenggelam syahwat, kita lebih rendah. Kalau kita bisa melampaui syahwat, kita lebih tinggi dari malaikat. Gitu. Nah, ini karakteristik dari pembahasan ketiga. Nah, kemudian yang keempat, karakteristik keempat, ini juga karakteristik penting dalam insan kamil tentang khalifah ilahi. Jadi yang menjadi khalifah ilahi ini jailun fil ardi khalifah. Kalau kita perhatikan ayatnya, ini jailun fil ardi khalifah.
Jadi kalau saya terjemahkan, sesungguhnya ini aku, kata Tuhan, ja'ilun, menciptakan, fil ardi, di bumi, khalifah. Quran tidak mengatakan khalifatun fil ard. Itu kalau dalam bahasa Arab itu jauh banget bedanya kalau saya menyebutkan khalifatun fil ard dengan fil ardi khalifah. Ayat Quran menjelaskan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan khalifatan fil ard. Bukan khalifah fil ard. Karena kalau teksnya khalifatan fil ard, khalifah di bumi, berarti dia cuma menjadi khalifah di bumi. Tapi Quran mengatakan fil ardi khalifah. Maksudnya sejak di bumi dia khalifah, di alam barzah dia khalifah, di alam ruh juga dia khalifah. Itu maksudnya. Akhirnya semua tingkatan dia khalifah. Makanya tadi terkait karakteristik sebelumnya, dia memiliki dimensi al-ihata, kan? Meliputi. Karena dia khalifah juga di bumi, khalifah juga di barzah, khalifah juga di alam ruh. Makanya itu yang dimaksud dengan khalifah. Jadi kalau kita masuk dalam kajian kata-kata khalifah tadi, khalifah kan dimaknai sebagai pengganti ya. Nah, pengganti itu kan diasumsikan misalnya ini apa satu perusahaan ada pimpinan tertinggi perusahaan itu, ketika dia keluar, nah itu biasanya digantikan oleh wakilnya dalam satu perusahaannya. Jadi bos yang paling tinggi ketika dia pergi, dia akan digantikan oleh wakilnya. Nah, pertanyaannya, kapankah Tuhan tidak hadir sehingga dia bisa digantikan, sehingga dia ada orang yang menggantikan? Makanya makna khalifah itu bukan pengganti Tuhan, bukan. Tetapi seseorang yang mencerap asma dan sifat ilahi sehingga dia seperti Tuhan, itu maksudnya. Itu maksudnya khalifatan fil ardh. Itu maksudnya khalifah ilahi, kan? Itu disebut dengan khalifah. Jadi bukan pengganti. Kalau pengganti itu dia menggantikan sosok yang tidak hadir. Nah, sekarang kapan Tuhan tidak hadir sehingga mesti digantikan? Sehingga makna khalifah itu sebenarnya bukan pengganti, tetapi seseorang yang menjadi cerminan ilahi. Seperti itu. Menjadi cerminan ilahi. Oke, ini karakter keempat. Nah, kemudian karakter selanjutnya yang kelima. Insan kamil ini sebagai naskah dan cerminan agung ilahi. Dia sebagai naskah cerminan agung ilahi. Itu yang saya maksud tadi, bahwa sebenarnya kalau menurut Ibn Arabi ya, di dalam kitab Fusul Hikam, rahasia penciptaan manusia itu karena Tuhan ingin melihat dirinya ke satu bentuk cermin. Dan dia menciptakan manusia itu sebagai cermin ilahi. Makanya dalam diri manusia itu sangat sempurna mewakili asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Makanya dia naskah dan cerminan agung ilahi. Maksudnya semua cermin, ciptaan itu semua cermin, semuanya adalah manifestasi Tuhan, asma dan sifat Tuhan. Tetapi yang bisa mengumpulkan semua cerminan itu dalam bentuk yang paling agung dan indah itu adalah manusia. Makanya manusia ini punya derajat yang spesifik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karakter kelima dan karakter keenam. Nah, jadi karakter keenam ini adalah manusia adalah intisari dari ilahi. Dia sebagai manuskrip dari ilahi. Intisari itu misalnya begini, intisari maksudnya begini. Dengan izin Tuhan ya, karena semuanya dengan izin Tuhan, insan kamil itu bisa tahu apa yang batin. Dan jadi sebagaimana Tuhan tahu lahir dan batin, manusia juga bisa tahu dengan izin Tuhan lahir dan batin, seperti itu. Sebagaimana Tuhan hadir dalam setiap level keberadaan, insan kamil juga dengan izin Tuhan hadir dalam level keberadaan. Jadi makanya dia
perilakunya itu seperti Tuhan, kan seperti Tuhan. Disebut insan kamil itu, makanya disebut dengan intisari dari ilahi. Makanya ada hadis dari Rasulullah, man ro'ani faqad Allah, kata Rasulullah, yang melihatku dia menyaksikan Allah, kan. Bukan berarti bahwa Rasulullah Allah, bukan, tetapi maksudnya seluruh asma dan sifat ilahi itu menjelma dengan baik di dalam diri Rasulullah, sehingga Rasulullah berhak mengatakan man ro'ani faqad Allah, yang menyaksikan diriku dia menyaksikan Allah, karena tadi dia adalah intisari dari ilahi. Oke, ini yang selanjutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah insan kamil sebagai dimensi barzakhiyah. Barzakh itu maksudnya dia melingkupi dua sisi. Manusia itu juga sisi alam, juga sisi ilahi. Itu barzakh. Nah, yang menjadi barzakh perantara antara alam dengan Tuhan itu adalah insan, manusia. Makanya insan kamil sebagai dimensi barzakhiyah. Makanya ada sholawat ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy walladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Nah, ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dimensi barzakh Rasulullah yang menghubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat dan manusia. Itu sebenarnya filosofi ayat yang terkait dengan sholawat ini yang menunjukkan dimensi barzakhiyah Rasulullah. Sehingga ketika rahmat Tuhan ingin turun, itu pertama kali turun ke Rasulullah, lalu Rasulullah menyebarkan kepada segala ciptaan. Itu disebut dengan dimensi barzakhiyah. Makanya kenapa Rasulullah disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi dimensi Rasulullah yang paling puncaknya itu adalah rahmat, karena dia dimensi barzakh. Barzakh antara Allah sebagai hakikat rahmat, sumber rahmat, dengan Rasulullah yang kemudian Rasulullah ini menyampaikan kepada semua ciptaan. Makanya kenapa dalam doa itu kita harus mengawali dengan bersalawat kepada Rasulullah dan seterusnya, karena tadi kunci turunnya pintu rahmat itu pertama kali turun kepada Rasulullah, lalu kemudian seluruh ciptaannya, seperti itu. Sebenarnya ada banyak karakteristik ya tentang insan kamil ini, tapi kita akan tahu lebih banyak itu sebenarnya setelah masuk pada pembahasan kitab Fusul Hikam Ibn Arabi. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi, alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas Bapak Ibu sekalian yang sudah menyertai kami semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah, mungkin membuat Bapak Ibu bosan ya. Bosan mendengarkan sampai pertemuan kelima ini, mohon maaf. Ini hanya berbagi sharing dan diskusi saja. Insya Allah sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.